Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Pada pertemuan kali ini kita masih berada pada bab yang pertama. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah pengesahan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu sebelum mulai pembelajaran ya, Bapak ingin menyampaikan kembali apa yang akan kita capai dari kegiatan pembelajaran kali ini ya, atau sesuatu yang bisa Bapak harapkan agar proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini bermanfaat tentunya untuk kalian. Yang pertama adalah bersyukur atas pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kita patut ya bersyukur atas pengesahan Pancasila sebagai dasar negara karena kita sadari bahwa Pancasila itu merupakan pokok kaidah ya, memang yang mana nilai-nilai Pancasila tadi benar-benar sesuai dengan kehidupan masyarakat kita. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, kita tidak hanya melihat bagaimana para pahlawan ya, para pendiri bangsa mampu ya bertanggung jawab ya sesuai dengan komitmen mereka, tapi kita bisa mencontoh bagaimana sikap yang dimiliki oleh para pendiri negara tadi. Yang ketiga, mendeskripsikan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertemuan kali ini tentunya diharapkan adalah kita mempunyai pengetahuan tentang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tiga hal ini yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pertemuan kedua. Saja kita masuk ke materi pembelajaran penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kalian masih ingat organisasi apa yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ya, yaitu BPUPKI yang didirikan pada 29 April ya. Nah, setelah mereka menyelesaikan tugas ya, itu melakukan 2 kali sidang dan 1 kali sidang tidak resmi, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI ini dibubarkan. Nah, ketika dibubarkan terbentuklah PPKI ya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemindahan kekuasaan Jepang ke Indonesia. Sebelum kita membahas bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita flashback dulu asal mula pembentukan PPKI. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Haji Manwidyo Diningrat ya, mereka bertiga menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon ya, Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Nah, pada saat pertemuan tersebut ya, dibentuklah organisasi PPKI, yang mana organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dengan anggota 21 orang. Di sini Bapak tulis plus 6 orang ya. Kenapa? Karena penambahan anggota PPKI ini didasarkan karena ada anggapan bahwa PPKI ini dibentuk oleh Jepang ya. Sebagai bukti bahwa PPKI ini dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri, maka ditambahlah anggota dari PPKI ini. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Nah, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Ya, jadi pada tanggal 14 Agustus 1945 tadi, para pendiri ini merasa bahwa kesempatan yang baik untuk menyatakan bahwa Indonesia itu segera merdeka. Dan tidak berlama-lama pada tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta mempromosikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, mari kita baca dengan seksama ya naskah proklamasi agar semangat para pendiri bisa tertanam kepada diri kita dan kita mampu mencontoh perilaku-perilaku para pendiri bangsa Indonesia ya. Ya, sama-sama kita baca. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ya terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembacaan naskah proklamasi. Naskah ini ditulis oleh Sayuti Malik ya. Boleh kalian baca ulang lagi ya sambil menanamkan semangat juang para pendiri kepada diri kita ya, agar itu bisa menjadi contoh dari setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang, yang mana hasil dari sidang tersebut yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan isinya sesuai dengan pembukaan tersebut ya, tidak berdasarkan isi dari Piagam Jakarta ya atau Mukadimah yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni ya, karena ada sedikit protes ya dari daerah timur ya, sehingga Muhammad Hatta melakukan sidang terlebih dahulu ya, sebelum penetapan dan pelaksanaan Undang-Undang 1945 dilakukan sidang untuk mengubah naskah Pancasila pada sila pertama agar apa? Agar tidak memecah belah persatuan. Selain menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945, PPKI, hasil sidang yang dilakukan PPKI adalah memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini, singkat sekali, semoga bisa bermanfaat tentunya. Tolong dicatat, ada sedikit tugas yang ingin Bapak berikan kepada kalian ya, karena kita sudah melakukan 2 kali pertemuan. Tugas yang ingin Bapak minta adalah coba kalian sebutkan di mana letak perbedaan antara Pancasila sesuai dengan naskah Piagam Jakarta dengan Pancasila sesuai naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi sebutkan dulu di mana perbedaannya.
Yang kedua, bagaimana proses perubahan, ya, bagaimana proses perubahannya ya, bisa dilihat dari apa alasannya naskah pada Piagam Jakarta itu diubah ya, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang 1945 yang sekarang ini. Silakan kalian jawab. Nanti kalian tambahkan di jurnal yang akan kalian resume ya. Sekian ya, kalian bisa lihat sendiri sumber yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.